Puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini. Berapa banyak yang diberkati dengan pujian penyembahan pagi ini? Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin bagikan firman yang berjudul hidup di dalam kekuasaan Raja yang bangkit. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau tanya terlebih dulu. Ada saudara di tempat ini yang bisa nyetir, angkat tangan. Yang bisa setir mobil, tolong angkat tangan saudara. Yang bisa setir mobil. Yang gak bisa setir mobil, angkat tangan, jujur. Oke, turun tangan sudah ya. Saya mau tanya, pernah gak saudara yang bisa nyetir ini pertanyaan yang pertama untuk yang bisa nyetir mobil. Pernah nggak saudara lagi nyetir mobil, tapi yang di sebelah saudara itu memberi instruksi seperti dia yang nyetir. Misalnya gini, awas. Sebelah kiri. Awas sebelah kanan. Ngerem. Jangan. Pernah nggak saudara yang nyetir mobil digituin, pernah nggak? Bolak-balik. Kalau saya yang di sebelahnya ya Pak ya maksudnya. Pertanyaan saya nomor 2. Pernah nggak saudara yang nggak bisa nyetir ini memberi instruksi kepada teman saudara yang lagi nyetir mobil? Saudara yang lagi nggak nyetir, tapi saudara yang ngasih tahu gitu. Pernah nggak? Jujur, siapa yang pernah? Angkat tangan. Oh ini dia. Lebih jago daripada yang nyetir. Ini Mbak pemain bola, Mbak pelatih bola. Saudara ya, tidak ikut main bola tapi ngasih tahu kanan. Halah kok gitu toh gitu kan, komentator saudara ya. Nah sekarang pertanyaannya saya, gimana perasaan saudara yang nyetir ini waktu saudara nyetir, tapi saudara dikontrol, saudara ini dikomentari terus, disuruh terus sama orang sebelah saudara. Gimana perasaan saudara? Aduh, gemes padi langsung. Gitu saudara ya. Bahkan saya lihat itu di mobilnya Bu Novi itu kalau setir di sini terus sebelah kanannya itu sebelah kirinya maksud saya di mobil penumpangnya sebelah kirinya tuh sampai ada tambahan rem. Saudara ya. Jadi yang kanan ini yang nyetir, yang sini nih kalau nggak terima bisa ngerem saudara ya. Ikut ngerem saudara. Dan ngeremnya bukan cuma ngerem yang seperti kita kerjakan itu, yang ngerem kosong itu. Benar-benar ada remnya. Jadi kalau yang kiri penumpangnya ngerem, ini mobil bisa berhenti sungguhan. Saking begitu dia harus ikut mengontrolnya. Karena katanya kalau ngajarin anak supaya bisa. Tapi seringkali saudara, dalam hidup kita Tuhan yang setir, kita yang komentar. Betul Bapak Ibu? Seringkali Tuhan yang nyetir hidup kita yang bilang, Tuhan. Terlalu banter. Awas Tuhan. Nyerempet Tuhan. Kita banyak komentar. Padahal Tuhan itu yang nyetir. Tapi kita itu sibuk kasih tahu Tuhan bagaimana caranya nyetir, saudara ya. Nah hari ini saya rindu kita akan kembali menjadikan Tuhan itu, dia itu kalau dia nahkoda maka dia yang berkuasa, dia Yesus, dia Tuhan dan hidup kita ini sungguh dipimpin oleh Tuhan. Di hari Jumat Agung kemarin kita memperingati betapa pengorbanan Yesus buat kita, dia yang dikhianati, disiksa, dicambuk, saudara ya, diludahi, difitnah, ditinggalkan, dikhianati, diberontakin oleh kita saudara. Diperlakukan tidak adil, dipermainkan. Semua yang terburuk yang bisa saudara bayangkan terjadi dalam hidup saudara itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Semuanya sampai gak ada sisa saudara ya. Dan ditanggung dalam satu waktu yang sama, begitu menyakitkannya. Mungkin saudara ada yang merasa hari ini dikhianati tapi saudara tidak saudara tidak dicambuk. Ada saudara yang merasa badan saudara sakit seperti dicambuk tapi engkau tidak ditinggalkan keluargamu. Tapi Yesus itu semuanya itu campur jadi satu dalam satu waktu. Sebab dia menanggung semuanya lengkap buat kita. Bahkan firman Tuhan berkata dia mati di salib. Tapi saudara perlu ingat. Orang Kristen harus ingat ini, harus tahu ini. Bahwa Yesus tidak mati karena kehabisan darah. Yesus tidak mati karena disiksa.
sampai akhir dia tidak mati. Loh, apakah artinya Yesus tidak mati? Bukan, ini artinya. Tidak ada yang dapat mengambil nyawanya kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Catat itu. Yesus mati karena dia memilih menyerahkan nyawanya. Setelah dia menanggung semuanya selesai, saudara. Dia enggak, kalau manusia biasa itu sudah mati di tengah, saudara. Tapi dia selesaikan semua karyanya untuk menanggung semua dosa kita ini. Lalu firman Tuhan ditulis bahwa dia menyerahkan nyawanya. 4 Injil, 4-empatnya berkata bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Gitu ya. Dia serahkan nyawanya buat kita. Nah, dia tidak mati dibunuh karena tidak ada yang bisa ngambil nyawanya. Tapi dia memilih untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Nah, kita ini umat yang sangat luar biasa karena Tuhan kita yang luar biasa itu memilih kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan itu pilih kita. Nah, apa sih arti kebangkitan Kristus itu untuk hidup kita? Nah, hari ini yang saya mau share, apa sih arti dari kebangkitan Kristus untuk hidup kita. Yang pertama, saudara ya, kebangkitan Kristus itu adalah bukti sah penebusan. Saya ulang, kebangkitan Kristus adalah bukti sah penebusan dosa kita. Mari kita buka yang pertama dalam Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25, firman Tuhan berkata begini. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya gini, ketika dia mati di atas kayu salib karena pelanggaran kita, dia hidup, dia bangkit untuk membenarkan kita. Dia hidup artinya gini, karyanya ini sekarang tuh sudah sah. Karyanya itu adalah sudah lunas tapi pakai tanda bukti. Seperti gini saudara, saya analogikan itu seperti sebuah kwitansi dengan stempel. Saudara bisa bayar sesuatu tapi kalau nggak ada kwitansinya orang akan tetap tanya. Saudara bisa ngeyel, loh aku sudah bayar kok, mana kwitansinya. Saya ingat berapa waktu yang lalu pada waktu pembukaan bioskop di Blora ini, Pak Lukas ngajakin tidak tahu berapa orang itu nonton bareng-bareng gitu. Ayo siapa yang mau ya toh nonton bareng-bareng. Dia beli tiketnya pakai online itu lalu dia bayar. Tapi ternyata dia itu enggak print, download itu hasil tiket-tiketnya itu yang ternyata di sana harus di-scan ulang lalu dikeluarkan itu seperti tiketnya gitu. Tiketnya tuh harus di print gitu. Nah, ketika dia sampai di sana ternyata internetnya macet, jadi dia semakin lagi nggak bisa ngeprint gitu. Sehingga ketika film ini sudah mulai, kita semua satu rombongan besar nggak ada yang bisa masuk. Kenapa? Karena nggak selesai ini, nggak ada bukti tiketnya. Saya bilang lah, saya ngeyel kan, namanya juga ibu-ibu ya toh, kan yang penting kan kita traverse dulu. Saya bilang, ini tapi sudah bayar, saya bilang gitu. Bisa nggak dilihat dari bukti transfernya? Nggak bisa Bu, ini kami butuh tiketnya. Tapi ini sudah bayar, mana banyak lagi saudara ya, orang 20 sekian. Tapi ini sudah bayar, nggak bisa Bu. Kalau selama itu nggak ada tiketnya nggak bisa masuk. Kebangkitan Kristus itu seperti memberikan kepada saudara ini tiket itu. Ya Yesus membayarnya, tetapi Yesus gak cuma sekedar membayar dan berkata lunas ya utangmu. Di dunia ini lunas utangmu. Gak cukup sampai situ, tapi dia memberikan kepada saudara itu tiket kehidupan kekal. Nah itu sebabnya penting gak Yesus bangkit? Penting banget. Beruntung gak Yesus bangkit kita ini? Saudara kita sangat beruntung karena Yesus kita bangkit. Dia dibangkitkan untuk membuktikan bahwa karya penebusannya itu sudah sah dalam hidup kita. Nah saya ingin cerita dulu
supaya saudara kita ini, saya dengar berapa waktu terakhir ini saudara ya, ada banyak orang yang tidak ngerti firman Tuhan dan begitu mudahnya meninggalkan Yesus. Nah saya ingin jelaskan dulu tentang hutang dosa kita. Ini penting banget. Nah manusia berdosa, kita semua sepakat ya saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Sepakat, siapa yang sepakat Tuhan kita sempurna? Sepakat ya. Semua orang sepakat Tuhan itu sempurna. Tapi yang sempurna seperti apa Tuhannya orang Kristen? Sempurna kudus. Sepakat ya saudara ya. Tuhan kita sempurna kudus. Jadi kalau ada yang bilang kalau Tuhan itu begini dan begitu, Tuhan itu bisa menipu, Tuhan itu bisa membuat tipuan-tipuan, Tuhan itu bisa memanipulasi. Nah itu bukan Tuhannya orang Kristen. Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang kita sepakati sempurna kudus. Waktu Tuhan menciptakan manusia, maka firman Tuhan berkata dia ciptakan segambar dan serupa, artinya manusia ini diciptakan sempurna kudus. Setuju ya saudara ya? Kita tidak diciptakan dengan kondisi kita sekarang, kita diciptakan kondisi aslinya adalah sempurna kudus. Dan kita percaya bahwa surga itu juga adalah tempat yang sempurna kudus. Nah masalahnya ketika manusia jatuh di dalam dosa pertama kali, maka otomatis firman Tuhan berkata, manusia itu hilang kekudusan. Betul saudara ya, sepakat sampai sini? Manusia jatuh dosa, maka manusia hilang kekudusan. Waktu manusia hilang kekudusan, dia ini utang, namanya hutang dosa. Roma 4 bilang bahwa upah dosa adalah maut. Jadi manusia harus bayar dosanya itu dengan maut. Karena manusia berdosa. Nah sekarang manusia mau dong, pengen dong tetap kembali kepada Tuhan, kembali kepada hidup yang kekal ini. Lalu gimana caranya? Nah, saya ulang lagi. Tuhan yang sempurna dan kudus, dan di sini ada manusia yang sudah kehilangan kesempurnaan dan sudah kehilangan kekudusannya. Pertanyaannya sekarang, gimana manusia yang enggak kudus itu bisa bayar Tuhan yang kudus? Sementara yang saya percaya dan kalau yang kita percaya bahwa surga hanya terima pembayaran dari yang kudus. Pada waktu begitu manusia jatuh dalam dosa dan dia punya yang namanya hutang dosa, maka apapun yang diperbuat tidak bisa membayar. Karena standar awal saja manusia sudah gagal, yaitu apa? Kekudusan. Jadi apapun yang manusia lakukan tidak akan pernah bisa bayar hutangnya. Tapi manusia yang utang. Tuhan yang kudus, manusia yang utang. Tapi manusia enggak kudus. Terus bagaimana bayarnya? Banyak orang mengira bahwa untuk masuk dalam surga yang kudus ini, untuk membayar hutang dosanya, maka manusia yang enggak kudus ini dia mencoba memikirkan cara untuk ke sana. Misalnya dengan cara tidak makan. Saudara ngerti yang saya maksud pasti. Saya kasih tahu. Saudara kita mau enggak makan, kita mau menyiksa diri mau 30 hari, 40 hari. Saudara saya umur 48 tahun, mau 48 tahun saya puasa. Tidak akan pernah bisa bayar situ. Kenapa? Karena standar utama saya aja udah gagal. Yaitu apa? Kekudusan. Manusia lahir langsung gak kudus. Jadi apapun yang dibayar gak akan pernah bisa nyampe. Lalu manusia berkata, oh kalau gitu kita kasih semua harta kita. Kita sedekahkan, kita korbankan seluruh harta kita untuk bayar surga. Saya kasih tahu, kalau standar masuk surga adalah dari sedekahan kita, artinya hanya orang kaya bisa masuk surga. Yang gak punya duit gak bisa sedekah, gak masuk surga. Kalau standar masuk surga hanya dari karena kita gak makan, artinya
Orang-orang kelaparan pasti, orang-orang mati kelaparan pasti bisa masuk surga. Sementara Bu Tanti yang sukanya makan enak ini gak masuk surga saudara ya. Saudara yang juga ada teman-teman saya di sini yang juga makannya enak-enak itu saudara, itu gak masuk surga saudara. Saudara yang makannya 3 kali, 4 kali, yang laparan per 2 jam, gak masuk surga saudara. Apalagi yang lambungan yang dikit-dikit makan, wah ini makin gak masuk surga saudara. Kalau standar kita masuk surga dari gak makan. Tapi jangan khawatir, saudara mati kelaparan pun, kita manusia mati kelaparan pun, mati dalam kondisi tidak punya apa-apa, berkorban sudah buat orang lain. Ingat, tidak bisa bayar sana. Kenapa? Standar awalnya udah gak masuk. Sampai di sini saudara ngerti? Itu sebabnya sekarang menjadi pertanyaan gini. Gimana yang di sini manusia ini, bahkan manusia firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Semua orang bayar mautnya. Semua orang bayar mautnya sampai hari ini. Ada yang memenuhi syarat, tidak ada. Terus dibayar terus, tapi tidak pernah lunas. Lalu ada di sini, ada Tuhan yang sempurna kudus, yang cuma bisa terima pembayarannya. Nah tapi, untuk bayar utang dosa, dibutuhkan pribadi yang sempurna. Di sini Tuhan sempurna, sepakat Tuhan gak bisa mati. Betul ya saudara ya? Tuhan kan gak bisa mati. Tuhan gak bisa mati. Manusia bisa mati, tapi manusia gak sempurna. Manusia gak kudus. Terus gimana dong caranya bayar utang dosa? Tuhan yang sempurna kudus ini, dia turun jadi manusia, namanya inkarnasi, bukan reinkarnasi. Saudara ya, kita Kristen gak ada reinkarnasi. Tuhan itu inkarnasi jadi manusia. Ada orang berkata gini, loh Tuhan kok jadi manusia? Loh saudara, ada orang yang percaya Tuhan jadi buku, kenapa kok enggak percaya kalau Tuhan jadi manusia? Lebih mudah mana? Manusia jadi Tuhan apa Tuhan jadi manusia? Yang enggak mungkin itu manusia jadi Tuhan. Tuhan jadi manusia itu kan gampang banget saudara ya. Tuhan jadi manusia dan ketika Tuhan jadi manusia, dia tidak lahir dari benih laki-laki. Supaya apa? Supaya dia enggak mewarisi genetik dosa kita. Dia tetap Tuhan dan ketika dia tetap Tuhan, dia sempurna, dia kudus. Dia yang mati dia bayar. Lunas, namanya adalah Yesus. Nah kalau ada orang berkata begini, oh aku ini hanya aku jadi Kristen ini tidak ngerti makanya aku tinggalkan Tuhan Yesus. Aku ini percaya kepada yang lain. Saudara ini adalah orang yang paling malang sedunia. Sudah dibayarin utangnya. Dia malah pilih percaya sama yang lain. Ini sangat bodoh saudara ya. Sangat malang hidupnya. Sangat rugi saudara ya. Saudara, hutang dosa kita sudah dibayar. Nah saudara, jangan sampai kehilangan keselamatan kita. Jangan sampai ada orang yang berkata bahwa oh gak apa-apa demi posisi yang lebih baik. Demi follower yang lebih banyak. Demi uang yang lebih banyak. Aku ini tak kan yang penting di dalam hatiku. Gak bisa saudara ya. Gak bisa. Keselamatan tidak bisa dipakai main-main. Dan saya berharap hari ini demi apapun saudara. Jangan sampai ada dari antara kita yang kehilangan keselamatan itu. Yang sepakat katakan amin. Amin saudara ya. Demi jodoh, demi uang, demi posisi, demi pekerjaan. Jangan sampai kehilangan itu. Karena apapun saudara punya jodoh, ingat saudara tidak bisa bayar. Saudara perlu Yesus yang bayar buat kita. Nah saudara, yang pertama adalah arti dari kebangkitan itu adalah itu seperti tanda lunas. Nah ketika Yesus menebus dosa kita, maka ketika dikatakan lunas itu dia bangkit. Dia bayar buat kita. Seperti orang tuh kwitansi dikasih kepada kita. Sehingga orang tuh tidak ada yang seperti orang Kristus. Yang Tuhan, tidak ada yang seperti orang Kristen. Yang Tuhannya itu datang menebus dan datang memberikan kwitansi itu sah diberikan kepada kita. Nah saudara bisa bayangin orang yang tidak ngerti keselamatan. Itu orang yang tidak ngerti kalau kebangkitan Kristus itu membangkitkan itu kira-kira seperti ini saudara ya. Saudara bayangin ada orang yang
punya utang. Saudara, ada orang yang punya utang di warung. Utang makan gak bayar, utang lagi makan gak bayar. Sampai sekian bulan saudara ya, aduh utangnya sudah gede banget. Yang walhasil dia sudah gak boleh utang lagi, yang walhasil dia sudah selalu ditagih-tagih sama warungnya itu. Ayo cepat bayar. Dan dia gak bisa bayar. Saudara, utangnya udah kebanyakan. Tiba-tiba satu kali, ada orang yang sangat baik hati, orang itu bayarin ini orang ini. Dibayarin semua utangnya di warung ini lunas. Tapi si orang yang utang ini tiap kali dia lewat warung itu saudara, dia masih deg-degan. Tiap kali dia lewat warung itu, kalau warungnya di sebelah sini, dia pilih lewat sebelah sini. Saudara ya, kalau warungnya sebelah sini, oh dia pilih muter jalannya saudara. Kalau ketemu di jalan sama yang punya warung, cepat-cepat sembunyi saudara. Takut ditagih utangnya. Padahal sudah lunas dibayar. Nah saudara, banyak orang Kristen tuh juga hidupnya kayak gitu. Dosanya sudah lunas dibayar Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi hidup terus menerus dalam ketakutan. Saudara diberikan pembayaran yang sah diberikan. Tapi engkau hidup dalam ketakutan. Ada banyak hal yang menakut-nakuti kita, menghantui kita. Misalnya saudara ya, ada ketakutan akan masa depanmu. Engkau punya ketakutan bagaimana nanti engkau harus mengerjakannya. Banyak orang Kristen lalu putus asa dan orang ini tidak bisa bangkit lagi. Saya kasih tahu saudara, Yesus mati dan bangkit supaya kita ini di dalam kondisi terburuk kita punya kekuatan untuk bangkit. Yang sepakat katakan amin. Yang kedua saudara ya, yang pertama tadi kebangkitan Kristus itu adalah bukti sah kayak kwitansi. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan Allah. Saudara, kalau saudara lihat semua nabi di dunia ini, semua guru besar, semua yang disebut imam atau apapun, semua ada kuburannya. Betul saudara ya, dan masih ada di situ. Tapi cuma Yesus yang ada kuburannya, tapi dia tidak ada di situ. Kalau saudara pergi satu hari nanti, saudara pergi ke Israel, saudara akan dibawa ke tempat di mana kuburan Yesus gitu ya. Dan di situ dikatakan, dia tidak di sini, dia sudah bangkit. Ada ayatnya, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Saudara, semua di dalam dunia ini, semuanya akan berhenti di maut. Semua kebanggaan berhenti di maut. Piala kita, semua pencapaian kita berhenti di maut. Semua kegagalan juga berhenti di maut saudara. Tagihan kita saudara ya. Kalau hari ini kita punya kekuatan yang besar, semua cuma berhenti di maut. Kenapa? Karena kerajaan dunia ini cuma bisa berhenti, cuma ada batasnya sampai di maut. Tapi Yesus bukan dari dunia. Kalau kerajaan dunia cuma berkuasa atas maut. Sampai di maut. Tapi Yesus bukan dari dunia. Dia mengatasi maut. Dia mengalahkan maut. Yesus itu mengalahkan maut. Mari kita buka dalam Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kebangkitannya menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Saudara, dialah yang berkuasa atas hidup dan sesudahnya. Saudara, atas hidup dan sesudahnya. Siapa yang bisa berkuasa atas hidup dan sesudahnya? Kalau enggak Tuhan, kalau tidak Allah, hanya satu saja, Tuhan Allah. Nah siapa ini ternyata saudara? Yesus. Nah ada orang berkata begini, mana ada buktinya Yesus bilang dia Allah? Itu kan Paulus yang bilang bahwa dia itu Allah, dia itu Tuhan. Nah saudara ya, kalau saudara mendengarkan kepada
sumber yang salah, saudara akan mendapatkan kesesatan atau informasi yang salah. Tapi kalau saudara dengarkan dari sumber yang betul, maka saudara akan juga mendapatkan, oh iya ternyata ada. Yesus bilang gak terus terang bahwa aku ini Tuhan, aku ini Allah. Iya. Yesus bilang gak dengan terus terang bahwa dia menyatakan aku ini Tuhan, aku ini Allah. Iya. Ayatnya di mana? Ada, saudara. Mari kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Kenapa hari ini saya ingin bagiin ini? Saya itu sangat terusik hati saya ketika saya lihat ada banyak orang ini tidak mengerti tentang Tuhan Yesus dan main meninggalkan Tuhan Yesus. Dan itu dibuat seperti seolah-olah viral untuk menginspirasi banyak orang. Saya kasih tahu, ada kebenaran yang sebenar-benarnya yang hakiki di dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 58, firman Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, ini Yesus yang bilang, aku telah ada. 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kenapa perkataan sebelum, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Buat bahasa Indonesia, itu biasa Pol. Tapi kenapa kalimat ini membuat mereka angkat batu? Nah saya ingin jelasin sebelumnya. Kata-kata yang di sini sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah kata-kata aku telah ada yang saudara baca hari ini itu dari kata-kata ego eimi. Ego eimi itu bicara tentang terjemahan dari Keluaran 3 ayat 14 waktu Tuhan berkata gini, aku adalah aku. Itu Keluaran 3 ayat 14. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa di padang gurun dan berkata, aku adalah aku. Dia perkenalkan dirinya kepada Musa. Yahweh. Yang dipanggil oleh orang Israel Yahweh. Dan imam-imam kepala tahu persis arti perkataan Yesus. Yang artinya dia sedang berkata, sebelum Abraham ada, aku adalah aku. Dia tahu dan mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah. Dia ambil batu dan dia mau lempari Yesus dengan batu. Jika ini hanya berarti, jika ayat ini hanya berarti, oh aku ada, ya aku sudah ada. Itu seolah-olah buat orang Indonesia karena kita nggak ngerti latar belakang dari bahasa. Latar belakang dari apa yang jadi pemikiran mereka. Tapi di sini semua ahli-ahli Taurat, imam-imam, semua orang Farisi mereka tahu persis arti perkataan itu. Dia sedang menyatakan dirinya Tuhan Allah. Di mana lagi Yesus berkata? Yang ini lebih jelas lagi. Ada di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan dia bilang gini. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus bilang gitu. Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi tahu persis. Yang satu dengan Bapa, ya Tuhan itu sendiri. Makanya mereka langsung firman Tuhan dibilang ayat selanjutnya. Sekali lagi angkat batu saudara. Dia mau lempar Yesus dengan batu lagi. Karena dianggap menghujat Allah. 2 kali saudara. 3 kali. Mari kita buka. Ya, saya rindu yang bagian ini kita buka. Yaitu Markus 14 ayat 61 sampai 62. Sambil saya jelaskan ini, saudara sambil ingat ini ada penjelasannya supaya kalau nanti di rumah saudara baca lagi firman Tuhan ini, saudara ngerti penjelasannya saudara ya. Karena ada latar belakangnya. Jadi kalau yang menerjemahkan orang enggak ngerti latar belakang, oh ya. Apalagi orang enggak percaya firman Tuhan, oh ya. Lain cerita ini saudara ya. Tapi kita ngomong dari bukti sejarah, kita ngomong dari firman.
14 ayat 61. Tetapi ini di depannya imam besar Mahkamah Agung. Tetapi ia, Yesus, tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Apakah engkau Mesias? Itu yang pertama. Yang kedua, anak dari yang terpuji. Artinya anak Allah. Saudara, Yesus berkata, jawabnya 62. Akulah dia, artinya dia Mesias, anak Allah, sampai di situ dia tidak masalah. Tapi ini kata-kata yang ketiga. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa lagi kita perlu saksi lagi. Saudara, ternyata kalau orang Yahudi dibilang, oh kamu anak Allah, jangan khawatir. Adam dibilang anak Allah. Tapi kalau dibilang anak manusia, buat orang Indonesia kita sebutnya, kita ini sebagai semua anak manusia. Gitu kan saudara ya. Tapi kalau orang Yahudi bilang anak manusia, itu artinya beda. Itu enggak kayak, itu seperti kalau orang Indonesia sama orang Yahudi, kalau kita bilang anak tangga sama orang Yahudi bilang anak tangganya kan lain saudara ya. Saudara ngerti maksud saya? Tapi kalau dibilang di situ anak manusia artinya adalah yang ada di Daniel, di kitab Daniel. Di kitab Daniel dikatakan tentang Daniel 7 pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego itu masuk di dalam dapur api. Firman Tuhan berkata gini, ada pribadi keempat. Rupanya seperti anak manusia. Dan mereka semua tahu inilah Tuhan Allah mereka. Yang jalan di tengah-tengah api dan menyelamatkan 3 orang ini. Rupanya seperti anak manusia. Makanya ketika Yesus bilang, aku Mesias, oke. Sebelum Yesus ada orang ngaku-ngaku dia Mesias juga. Aku anak dari yang terpuji, aku anak Allah. Oh enggak apa-apa. Adam juga kita sebut anak Allah. Tapi begitu dia sebut yang ketiga, aku adalah anak manusia. Dan Tuhan berkata begini, dan kamu dan anak manusia duduk di sebelah, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Artinya gini, akulah anak manusia yang tidak bisa tidak, yang dikatakan dalam Mazmur 110, kerajaanku tidak berakhir. Itu imam besar langsung tahu bahwa Yesus sedang mengakui dirinya adalah Tuhan Allah. Jadi kalau ditanya orang Kristen, apakah Yesus mengakui dirinya Tuhan Allah? Jawabnya ya apa tidak? Ya. Saudara, dan bukan cuma dia ngaku dia Tuhan Allah, dia membuktikan dengan kebangkitannya. Dia membuktikan dia pegang kendali atas segala sesuatu. Dia membuktikan bahwa dia jalan, kebenaran dan hidup. Dia benar-benar Tuhan yang pegang kendali. Masalahnya di hidup kita sekarang ini yang pegang kendali siapa saudara? Ada banyak orang ini berkata, oh ya Yesus tuh jadi Tuhanku. Tapi yang pegang kendali siapa? Saudara kalau dulu zaman TV saudara, kalau zaman sekarang ini kan semua orang lihat filmnya ada di handphone masing-masing, di tabletnya gitu saudara. Tapi kalau zaman dulu, zaman TV saudara ya, itu kalau sore biasanya tuh terjadi perang keluarga. Kenapa? Rebutan remote. Betul saudara ya, yang mamanya bilang aku mau sinetron, yang anaknya tapi aku mau film kartun, belum lagi yang papanya aku mau lihat berita. Semua orang punya kepentingannya masing-masing, semua orang ingin berkuasa dari apa? Dari remote control. Di hidup kita seringkali kita ini juga rebutan remote control dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah siapa yang pegang kendali dalam hidup kita? Apakah Yesus itu masih pegang kendali dalam hidup kita? Apakah kita ini memilih untuk kita mau kontrol hidup kita sendiri? Aku mau yang aku lihat. Kalau begitu kita bilang, Tuhan aku butuh berkat. Langsung cepet-cepet remote control. Ini pegang Tuhan, Tuhan. Ayo Tuhan. Pegang remote-nya Tuhan. Aku butuh berkat Tuhan. Ayo cepet-cepet Tuhan. Remote. Begitu Tuhan remote kontrolnya butuh berkat dan Tuhan bilang gini,
kamu disuruh ngampuni dulu. Tuhan, nanti ya kalau yang bagian ini yang aku aja Tuhan ya. Yang bagian ini jangan Tuhan yang kontrol. Yang bagian ini aku yang kontrol. Kalau disuruh ngampuni, tunggu Tuhan. Aku dulu yang kontrol. Karena aku belum bisa Tuhan. Hatiku ini masih sakit Tuhan. Tapi giliran minta berkat, kita cepet-cepet Tuhan, suruh Tuhan pegang. Ayo Tuhan, cepet Tuhan, pencet Tuhan. Ayo Tuhan, bisa Tuhan. Kita ini kayaknya kita ini kepengen jadi Tuhan dalam segala sesuatu. Saudara, percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Jangan sampai di dalam hidup kita ini, kita yang pegang remote control. Biarkan dia yang jadi Tuhan, yang berkuasa atas hidup kita. Sehingga waktu saudara ngalami, misalnya saudara, kita ngalami, kita berdoa buat anak kita berdoa buat pekerjaan kita. Saudara, kita ini bisa betul-betul tahu bukan ngontrol Tuhan, tapi kita ikut apa yang Tuhan mau. Nah, saya ingin cerita lagi, waktu saya sudah beberapa kali cerita. Pada waktu saya itu sangat bergumul dengan anak saya yang pertama, saudara ya. Pada waktu dia itu SMP, nakalnya ajubilah saudara ya. Wah ajubilah nakalnya saudara. Yang namanya sekolah itu jam 7, pulang jam setengah 1 saudara ya. Anak saya itu kalau pulang paling cepat saudara, setengah 7 malam. Itu paling cepat, kalau sudah dapat diskon setengah 7 malam. Tapi habis gitu masih keluar lagi, ini SMP kelas 2 loh saudara. Begitu engkong enggak ada, wah itu hancur semua saudara. Nah, saya tuh sampai, hati saya tuh sampai rasanya tuh berat banget gitu saudara. Nah, masa saya mengalami anak saya seperti itu, saya ini berdoa buat anak saya dan saya bilang, saya berdoa seperti saya ini Tuhan. Tuhan, jamah anak saya Tuhan, rubah anak saya Tuhan. Nama Yesus, gini loh Tuhan, gini loh, digini. Wah rasanya gitu saudara doa saya. Meskipun di dalam doa saya bilang, Tuhan tolongi aku Tuhan. Aku berdoa buat anakku, Tuhan rubah anakku. Tapi sebetulnya dalam hati itu kan rasanya kayak, gini loh Tuhan, cepet toh Tuhan, anakku ini loh Tuhan. Apa yang anak saya lakukan itu adalah, anak saya itu kecanduan main game di warnet. Saudara ya, main game di warnet. Sampai saya tuh pernah saudara ya, saking saya jengkel, dia main di warnet, saya datang di warnetnya, saya duduk di sebelahnya saudara ya. Saya ikut ngewarnet, saya enggak bisa main game saudara ya, saya cuma duduk doang. Saya jengkelnya setengah mati. Dia bilang gini, main jadi gak enak kalau ditungguin mama. Yes aku tak pulang gitu. Begitu saya pulang saudara, sampai di rumah dia, dah ya mah, pulang mama baik-baik di rumah, pergi lagi saudara ya. Dia pernah saking saya strict gitu saudara, jangan pulang malam, pokoknya jangan main ke warnet apa segala macam saudara ya. Satu kali saya itu bangun pagi mau ikut doa pagi, saya baru tahu kalau anak saya itu sudah minggat saudara. Saya nggak tahu dia malam-malam tuh keluar dari rumah saya minggat saudara. Pergi kemana? Ya ke warnet saudara. Saya tanya, kamu keluar jam berapa tadi? 3:30 pagi. Karena saya tuh berpikir, tak kancingi aja anakku ini, tak kancingi aja. Dan enggak bisa saudara, karena rumah saya ini kan bisa kalau di dalam pasti bisa keluar saudara. Nah, saya tuh saking jengkel saya udah berdoa sama Tuhan. Sampai satu titik saya baru ngerti bahwa doa saya tuh salah. Tapi itu pun karena kepepet. Satu hari saya tuh ingat, saya tuh sampai nangis di dalam kamar mandi saya sampai gelesotan. Saya bilang gini, Tuhan saya enggak sanggup aku punya anak kayak gini. Cabut nyawaku aja saya sampai bilang gitu. Wes toh Tuhan, sesek hati saya bilang gitu. Terus saya berkata gini, kalau Tuhan jadi aku. Nah gitu saudara, ini ternyata kalau Tuhan jadi aku. Mau apa no Tuhan kalau engkau punya anak kayak gini. Aku sudah enggak sanggup, wes aku enggak sanggup. Kalau Tuhan jadi aku. Mau apa no anak kayak gini. Dan Tuhan bilang, baru Tuhan bicara. Terima anakmu. Aduh Tuhan, saya bilang gitu. Tuhan tak bilang iya Tuhan, tak nasihati Tuhan. Tak bilang iya Tuhan. Itu sudah tak ajak tukaran. Sudah tak marahi, sudah tak kerasi, sudah tak pukul. Saya bilang gitu, sudah tak ajak. Tidak bisa Tuhan. Lu gitu kok disuruh diterima. Mau jadi apa anak ini? Tuhan bilang sekali lagi, terima anakmu itu. Dalam saya marah saudara. Saya bilang sama Tuhan, baik Tuhan. Kita lihat
Apakah memang benar bisa? Wong tak kasih kayak gitu aja gak bisa kok. Apalagi diterima. Saudara. Saudara, hari itu karena Tuhan bilang diterima, saya tunggu anak saya itu di meja belajar saya itu di depan pintu masuk. Hari itu kebetulan dia pulang, saya pas dia kebetulan tuh cuman mau taruh tas dan lalu dia mau pergi lagi. Gitu saudara. Jam 4:30 sore, pas saya ini dia datang. Kok sudah pulang? Saya bilang gitu. Oh iya, dari mana? Oh iya mah. Soalnya tadi ada kerja kelompok, padahal anak saya tuh bolosan saudara ya. Tadi tuh ada kerja kelompok, oh ya. Terus, ya tadi aku masih ngerjain di tempatnya temanku soalnya lama itu ngerjainnya PR-nya. Oh ya, padahal anak saya gak pernah ngerjain PR saudara. Terus, ya tapi aku tadi ya sama pergi makan dulu. Oh ya, gak apa-apa. Terus, ya udah ya kan pulang sekolah aku mah. Loh, kamu gak main game? Saya bilang gitu. Oh ya main sebentar. Oh ya nggak apa-apa. Batin saya tuh ngomong nggak apa-apa tuh. Saudara ya, hati saya tuh batak saudara ya. Apa sih bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Hati saya tuh benar-benar bergumul bilang nggak apa-apa. Tapi karena Tuhan bilang gitu, sama hati saya bilang gitu. Kita lihat Tuhan apa bisa gitu saudara, hati saya tuh. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Bukannya kamu main game? Iya. Loh, yang penting kamu sudah makan apa belum? Makan lagi sana. Gak apa-apa kamu main game. Loh, kaget ya. Ini hati saya, loh, mama gak marah? Enggak marah. Saudara ya, enggak, tapi muka saya tuh bener-bener, saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan tolongi aku. Enggak marah, tapi gini loh. Kalau kamu itu mau pergi main game, kamu itu pulang, kamu makan dulu. Supaya mama itu gak khawatir kamu nanti lapar perutmu sakit. Nanti kalau mau pergi lagi boleh kok. Saya bilang gitu saudara. Siapa yang boleh? Gak boleh. Tapi saya bilang karena Tuhan bilang suruh terima. Boleh kok gak apa-apa. Ya, saya bilang. Oh iya habis gini aku mau pergi lagi ya mah. Iya gak apa-apa. Makan ya jangan lupa. Besok kalau pulang sekolah jangan lupa ya makan dulu yang penting. Besok saudara. Saya dapat diskon. Itu pertama kali setelah sekian lama saudara, entah berapa, hampir setahun tuh saya dapat diskon. Jam 2:30, saudara ya, 2:30 pulang. Datang sampai rumah, saya bilang, loh kok sudah pulang? Kok baru pulang? Terus, iya mah, soalnya tadi tugasnya enggak banyak. Gitu saudara. Terus ini dari mana? Sama kayak kemarin. Saya tanya lagi, persis sama kayak kemarin. Kamu enggak main game? Lah emang enggak dari main game? Ya main tapi sebentar tok. Iya enggak apa-apa. Saya ulang lagi perkataan saya. Lu mama enggak marah? Saya ditanya lagi. Enggak, saya ulang lagi. Saudara tahu hari besoknya saya dapat diskon lagi 1:30. Hari besoknya lagi, enggak sampai seminggu saudara. Dia enggak pernah ke warnet lagi. Dia enggak pernah ke warnet lagi. Saya bilang, ajaib ini Tuhan ini kalau bilang. Ajaib kalau dia jadi Tuhan dalam hidup kita. Karena begitu dia ucapkan sesuatu itu sangat berkuasa dan sangat bisa merubah. Meskipun tidak masuk akal. Saudara serahkan remote kontrol hidup saudara pada Tuhan. Yang hidup, dia tahu bagaimana cara atur hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Nah saudara, hal yang terakhir, kebangkitannya adalah bukti bahwa dia itu adalah raja segala raja. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 19. Yohanes 14 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini, tinggal sesaat lagi dan dunia ini tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tuhan berkata, kalau dia hidup, kita akan hidup. Kenapa? Karena dia itu raja yang memerintah. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dialah pemegang kekuasaan. Di semua di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi. Dia pemegang kekuasaan. Artinya dia raja atas segala raja. Atas segala penyakit. Atas segala kematian, atas segala pemerintahan, atas segala sistem, atas semua roh-roh. Dia berkuasa, dia raja, segala raja. Nah, kalau dia raja artinya kita ini tunduk, bukan kita ini nego sama Tuhan. Saudara bisa bayangin kalau kita ini masuk ke sebuah negara, saudara ya, kita ini datang berkunjung ke sebuah negara, saudara masuk ke imigrasinya, saudara tunjukkan paspor saudara, lalu saudara bilang gini, saya mau masuk ke negara ini ya, tapi saya mau bilang dulu nih, di negara ini waktu saya masuk, saya membawa hukum kita, hukum negara saya. Saudara misalnya saudara masuk ke Singapura, saudara bilang gini, soalnya kalau di tempat saya itu boleh nyalip dari kanan, dari kiri boleh. Kalau di negara saya itu buang sampah sembarangan boleh. Jadi saya bawa ya hukum negara saya itu ke negaramu. Saudara, orang imigrasi akan mikir, loh ini orang ini anget apa gimana ya ini? Enggak ada saudara. Kalau saudara kita masuk di dalam negaranya orang, maka tentu kita akan ikut aturan, akan ikut hukum yang ada di negara itu. Nah banyak orang Kristen ini, dia mau ikut Tuhan Yesus tapi pakai aturannya sendiri. Tuhan, aku ikut engkau, tapi kalau disuruh ngampuni nanti dulu ya Tuhan. Tuhan, aku ngikut engkau, aku setuju, sepakat Tuhan memberkati aku. Tapi kalau disuruh memberi setiap persembahan, nanti dulu ya Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan ikut engkau. Tapi kalau aku disuruh gak bohong, gak bisa Tuhan. Ini sudah kebiasaan. Nah saudara, gak bisa. Kalau kita ikut Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka kita harus ikut dengan hukumnya. Ketika Yesus itu bangkit mau dikalahkan, maka artinya begini, hidup kita ini kalau kita menjadi orang Kristen, hidup kita ini tunduk total di bawah keuangannya Tuhan Yesus. Keuangan kita, perasaan kita, keputusan kita, keluarga kita. Kita nggak bisa hidup, nggak bisa bilang bahwa Yesus itu raja, tapi kita itu lebih mengikuti ketakutan kita daripada firman Tuhan. Saya sangat diberkati oleh seorang tokoh yang luar biasa menurut saya hari ini. Menjadi trending topik seluruh dunia namanya Donald Trump. Saudara ya, namanya Donald Trump. Segala keputusan-keputusannya yang membuat kehebohan dan peperangan bisnis yang luar biasa seluruh dunia. Tapi ini yang saya berkata bahwa ini orang ini ajaib. Ketika dia jadi raja, ketika dia jadi presiden Amerika, dia kumpulkan itu hamba-hamba Tuhan. Kembali ada pujian penyembahan di White House. White House yang tadinya tidak percaya, memutuskan untuk tidak percaya Tuhan. Bahkan saudara orang Amerika memutuskan untuk tidak berkata lagi percaya kepada Tuhan. Tapi Donald Trump berkata tidak bisa. Hanya Yesus bisa menyelamatkan Amerika. Dia bisa bilang gitu dengan berani saudara. Saudara, dia ini orang yang kaya. Dan dia ini orang yang sangat punya kuasa. Tapi dia memilih untuk menaruh hidupnya tunduk di bawah kekuasaan Yesus. Dia tahu dia bukan orang nomor satu sedunia. Dia tahu ada seorang pribadi di atasnya dia. Yang dia sangat hormati dan dia sangat melayani. Dan itu namanya Yesus. Dan dia tidak malu mengakuinya. Ini orang ini luar biasa. Nah saudara, ketika kita ini berkata Yesus menjadi raja. Yesus itu jadi raja atas hidup kita, tidak seperti kita pilih presiden. Kalau kita pilih presiden, kita pakai pemilu. Oh kita suka yang ini, kita nggak suka yang ini. Oh kita pilih yang ini, kita nggak pilih yang ini. Yesus jadi raja, namanya raja bukan pilihan rakyat. Raja bukan presiden. Raja itu memang dia raja saudara. Nah karena
Karena sistem kita ini yang republik, saudara, kita tidak seberapa bisa membayangkan sistem kerajaan. Nah, ini yang saya mau bagikan sebentar. Kalau di sistem kita, di negara yang sangat demokratis ini, saudara ya, kita pilih pemimpin. Lalu pemimpin ini juga pilih kabinet-kabinetnya, orang-orangnya. Untuk ngapain? Kabinet-kabinet ini atau juga wakil rakyat ini dipilih untuk dia menerima masukan dari bawah. Lalu pendapat masukan dari bawah ini dinaikkan lagi ke atas. Lalu dibuat sebuah keputusan. Nah, kerajaan enggak gitu, saudara. Kerajaan itu dari atas. Raja pilih orang-orangnya, pilih dewannya. Nah, dewannya ini tidak bertugas untuk mengambil suara dari bawah. Dewannya ini bertugas untuk mengerjakan mandat dari raja. Nah, saya kasih tahu, saudara dan saya dipilih oleh raja segala raja, bukan untuk memberikan raja masukan seperti sistem Indonesia. Tapi saudara dan saya dipilih jadi dewan kerajaan untuk apa? Untuk mengerjakan mandat, keinginannya raja, rencananya raja. Yang sepakat, saya ngerti sampai detik ini sudah ngerti maksud saya. Jadi kita ini bukan dipilih supaya, oh Tuhan baiknya gini, baiknya gitu. Gak bisa, saudara. Bukan kita yang pilih diri kita, Tuhan yang pilih kita. Nah, saudara, Yesus raja segala raja, setan itu harus pergi dari hidup kita. Dan kita mengerjakan yang jadi mandatnya. Saya ingin menutup dengan saudara, kenapa kok saya perlu untuk bagikan ini kepada saudara. Saudara sepupu kita memanggil Yesus sebagai nabi. Dan dia berkata begini, oh aku lebih mencintai dia nabi, salah satu dari nabi, dia nabi di tempatku. Saudara, kalau nabi, kekuasaannya sebesar nabi, namanya aja dipanggil nabi. Maka kekuasaannya sebesar nabi. Apa yang dimaksud kekuasaan sebesar nabi? Kalau kata-katanya dia suka, dia dengar. Kalau kata-katanya dia tidak suka, ya dia tidak dengar. Itu nabi. Saudara, kalau saya panggil Pak Lukas sebagai dia ini teman, maka kekuasaannya sebesar teman. Kalau saya panggil dia suami, dia punya kekuasaan yang jauh lebih besar dari siapapun orang-orang yang lain yang ada, saudara. Betul, saudara ya? Karena siapa? Karena dia saya panggil suami. Tapi kalau saya panggil dia, oh ini temanku, maka kekuasaannya sebesar teman. Sangat kecil, sangat kecil. Ketika ada orang memanggil dia nabi, kekuasaannya sebesar itu. Panggilan saudara terhadap seseorang itu adalah seberapa besar saudara mengizinkan orang itu berkuasa atas hidup saudara. Mengizinkan seberapa besar orang itu punya akses atas hidup saudara. Saudara yang panggil istrimu istri, maka aksesnya sebesar itu. Saudara panggil orang lain ibu atau mama gitu ya, maka aksesnya sebesar itu. Kalau kita panggil saudara kita yang lain, panggil Yesus sebagai guru yang agung, maka akses yang mereka buka sebesar guru. Yang tadi dibuka sebesar nabi. Yang satu dibuka sebesar guru. Yang satu lagi, saudara kita yang satu lagi menyebutkan Yesus sebagai orang yang mendapat pencerahan. Berarti aksesnya ya segitu. Nah, saya ingin menutup di dalam Matius 16 ayat 13. Matius 16 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini. Saya undang para pemain musik. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia berkata kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab Yesus, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi Yesus disebut salah satu dari para nabi udah lama, enggak kaget. Saudara ya, 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara lihat, akses yang dibuka ketika dia berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak sekedar nabi, tidak sekedar guru, tidak sekedar kita menjadi orang, kita penggemarnya, pengagumnya. Tapi ketika berkata engkau Mesias, anak yang Allah yang hidup, firman Tuhan berkata berbahagia engkau. Karena itu surga yang mengasih tahu kamu itu. Nah, buat orang lain, mungkin orang lain bisa panggil dia sebagai nabi. Panggil dia sebagai guru. Tapi buat saudara, saudara panggil dia siapa? Dengan karyanya yang sangat ajaib, saya tadi sudah cerita dari awal. Dialah yang memberikan bukti sah, dia yang membayar penebusan kita dan memberikan bukti sah. Dialah Tuhan Allah, dialah Raja segala Raja. Pertanyaannya hari ini adalah, kita panggil Yesus sebagai apa? Kalau kita panggil dia juru selamat, selesai sampai situ, biasanya kita hanya akan berhenti di, ya kalau kita butuh pertolongan, kita minta juru selamat. Tapi apakah kita hidup di bawah kekuasaan Raja yang berkuasa itu? Apakah kita menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita menjadikan dia sebagai Tuhan Allah yang menguasai semua keputusan kita? Saudara, Tuhan mati bukan cuma sekedar menjadikan kita orang Kristen. Tuhan mati, dia bangkit, dia pilih saudara. Supaya apa? Mengerjakan mandatnya. Jadi kita nggak jadi orang Kristen karena kita pergi ke gereja, karena kita ya aku ini jadi orang Kristen berarti ya aku pantasnya tiap minggu datang kasih persembahan. Nggak selesai di situ. Ada tugas-tugas yang masih perlu kita kerjakan. Nah sampai hari ini gimana caranya untuk menjadikan dia ini Tuhan dan Raja kita? Sampai hari ini, setiap hari, yuk tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Hari ini. Jangan ngambil keputusan-keputusan dari rasa takut. Jangan hidup dikendalikan perasaan. Yuk hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus.